Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Ai Susniati, NIM 20171012220, Indah Rizkiani 221, Samai Zarhawari 222, Yasmin Azura Rihadatul Aisy 223. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peristiwa kejiwaan yang terjadi dalam diri individu. Dengan materi pembahasan yang pertama belajar, kedua mengingat, ketiga berpikir, dan yang keempat perasaan dan emosi. Yang pertama, belajar. Belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku atau changing behavior or performance. Beberapa hal mengenai belajar. 1. Belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku. 2. Perubahan perilaku itu dapat aktual, yaitu yang menampak, tetapi juga dapat bersifat potensial. 3. Perubahan yang disebabkan karena belajar itu bersifat relatif permanen atau akan bertahan dalam waktu yang relatif lama, tetapi perubahan itu tidak akan menetap terus-menerus. 4. Perubahan perilaku, baik yang aktual maupun yang potensial, yang merupakan hasil belajar, merupakan perubahan yang melalui pengalaman atau latihan. Teori belajar. Dalam eksperimen yang dilakukan para ilmuwan menghasilkan beberapa teori belajar, diantaranya 1. Teori belajar yang berorientasi pada aliran behaviorisme atau conditioning. A. Teori belajar asosiatif adalah teori belajar yang semula dibangun oleh Pavlov bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan, yakni dengan mengkaitkan suatu stimulus dengan responnya. B. Teori belajar fungsionalistik. Menurut Thorndike, dengan eksperimennya bahwa dalam belajar harus ada kesiapan dan latihan, sehingga akan menimbulkan efek dari belajar tersebut. Yang kedua, teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif. A. Kohler. Teori belajar yang menyimpulkan bahwa belajar memecahkan masalah adalah dengan insight atau insightful learning. B. Jean Piaget. Teori belajar dengan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses menyelaraskan atau matching antara struktur kognitif dengan lingkungan. Sedangkan akomodasi merupakan pengubahan struktur kognitif karena tidak atau belum adanya skema-skema tertentu. Kemudian yang ketiga, teori belajar Albert Bandura. Menurut Bandura, perilaku dibentuk dan berubah melalui situasi sosial, melalui interaksi sosial dengan orang lain. Selain itu, pembentukan atau pengubahan perilaku dilakukan melalui atau dengan observasi dengan model atau contoh. Kemudian yang kedua, mengingat. Ingatan merupakan kemampuan psikis untuk memasukkan, menyimpan, dan menimbulkan kembali hal-hal yang lampau. Fungsi mengingat. 1. Fungsi memasukkan. Fungsi memasukkan dibagi menjadi 2. 1. Dengan cara tidak disengaja. Memperoleh pengalaman dengan cara tidak disengaja, yaitu apa yang dialami oleh seseorang dengan tidak disengaja itu dimasukkan dalam ingatannya. Yang kedua, dengan cara sengaja. Seseorang memperoleh pengalaman-pengalaman dengan sengaja, yaitu apabila seseorang dengan sengaja memasukkan pengalaman-pengalamannya, pengetahuan-pengetahuannya dalam psikisnya. 2. Fungsi menyimpan. Problem yang ditimbulkan berkaitan dengan fungsi ini adalah bagaimana agar yang telah dipelajari atau yang telah dimasukkan itu dapat disimpan dengan baik, sehingga pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali apabila dibutuhkan. 3. Fungsi menimbulkan kembali. Dalam menimbulkan kembali, apa yang disimpan dalam ingatan dapat ditempuh dengan mengingat kembali atau to recall dan mengenal kembali atau to replace. Kemudian berbicara mengenai ingatan, sebenarnya juga berbicara mengenai kelupaan. Kemampuan ingatan pada manusia itu terbatas, dalam arti bahwa tidak semua yang disimpan dalam ingatan itu dapat ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran. Teori kelupaan. Teori kelupaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, teori atropi. Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena jejak-jejak ingatan atau memory traces telah lama tidak ditimbulkan kembali. Maka memory traces makin lama makin mengendap, hingga pada akhirnya orang akan mengalami kelupaan. Yang kedua, teori intervensi. Menurut teori ini, kelupaan itu terjadi karena memory traces saling bercampur satu dengan yang lain dan saling mengganggu, saling berintervensi sehingga hal ini dapat menimbulkan kelupaan. Teori ini dibedakan menjadi 2. 1. Intervensi proaktif.
2. Interferensi retroaktif. Kemudian eksperimen ingatan. Ada 6 metode yang digunakan dalam penelitian ingatan, dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, metode dengan melihat waktu atau usaha belajar. Yang kedua, metode belajar kembali. Yang ketiga, metode rekonstruksi. Keempat, metode mengenal kembali. 5. Metode mengingat kembali. Dan yang keenam, metode asosiasi berpasangan. Yang ketiga, berpikir. Berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung antara stimulus dan respons, seperti telah digambarkan pada tugas-tugas di depan. Proses berpikir. Simbol-simbol yang digunakan dalam berpikir pada umumnya berupa kata-kata atau bahasa. Karena itu, sering dikemukakan bahwa bahasa dan berpikir mempunyai kaitan yang erat. Dengan bahasa manusia dapat menciptakan ratusan, bahkan ribuan simbol-simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir begitu sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk lain. Sekalipun bahasa merupakan alat yang cukup ampuh dalam proses berpikir, namun bahasa bukan satu-satunya alat yang dapat digunakan dalam proses berpikir. Sebab masih ada lagi yang dapat digunakan, yaitu bayangan atau gambaran. Sifat-sifat orang yang berpikir kreatif. 1. Mempunyai fenomena atau keadaan yang kompleks. 2. Mempunyai psikodinamika yang kompleks dan mempunyai skope pribadi yang luas. 3. Dalam judgementnya lebih mandiri. 4. Dominan dan lebih besar pertahanan diri atau more self-assertive. 5. Menolak suppression sebagai mekanisme kontrol. Kemudian yang keempat, perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi pada umumnya disifatkan sebagai keadaan yang ada pada individu atau organisme pada suatu waktu. Misal seseorang merasa sedih, senang, takut, marah atau gejala-gejala yang lain setelah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Dengan kata lain, perasaan dan emosi disifatkan sebagai suatu keadaan kejiwaan pada organisme atau individu sebagai akibat adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme. Pada umumnya, peristiwa atau keadaan tersebut menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam diri organisme yang bersangkutan. Teori-teori emosi. Ada beberapa teori yang menyoroti emosi. Tidak semua teori mengenai emosi mempunyai titik pijak yang sama. Ada beberapa titik pijak yang berbeda, yang digunakan untuk mengupas masalah emosi ini. Mengenai teori-teori tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan gejala kejasmanian. 2. Teori yang hanya mencoba mengklasifikasikan dan mendeskripsikan pengalaman emosional. 3. Melihat emosi dalam kaitannya dengan perilaku. Dalam hal ini, ialah bagaimana hubungannya dengan motivasi. 4. Teori yang mengaitkan emosi dengan aspek kognitif. Jenis-jenis perasaan. Sehubungan dengan waktu dan perasaan, Stern membedakan perasaan dalam 3 golongan, yaitu 1. Perasaan yang berkaitan dengan masa lampau, merupakan perasaan yang timbul dengan melihat kejadian-kejadian yang telah lalu. Misalnya, orang merasa sedih karena teringat pada waktu masih dalam keadaan jaya. 2. Perasaan present, yaitu perasaan yang timbul dalam keadaan yang sekarang yang dihadapi, yaitu berhubungan dengan situasi yang aktual. Ketiga, perasaan yang menjangkau maju, merupakan jangkauan ke depan, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang, jadi masih dalam pengharapan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.